Baik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi rangkaian listrik arus arah bagian pertama ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah uh, hukum Ohm, kemudian yang berikutnya susunan resistor, lalu kita belajar tentang tegangan jepit dalam satu rangkaian listrik, kemudian kita akan belajar hukum Kirchhoff disertai dengan contoh rangkaian listriknya. Yang udah lupa dengan saya, ini saya ya, Arisdi. Oke, atau yang mungkin sebagian baru kenal ya. Selamat belajar. Oke ya, mempelajari listrik dinamis arus arah ya, listrik bisa dimulai nih ya. Listrik arus arah. Arus arah. DC ya. Oke. Ya. Oke ya. Apa yang pertama adalah pengertian tentang kuat arus listrik ya. Kuat arus ya, biasanya kalian lambangkan dengan huruf I gitu kan. Nah, kuat arus listrik itu menyatakan banyaknya muatan yang mengalir, dilambangkan dengan Q, masih ingat kan? Terhadap waktu atau muatan persatuan waktu, kan itu yang kalian pelajari waktu SMP kan? I-nya sama dengan Q per T. Ya udah SMA kelas 3 saya tambahin ini kan, ngerti lah ya. dq dt banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu ya. Muatan dalam satuan kulom, T dalam sekon, I itu dalam satuan kulom per sekon, atau yang sering kita sebut dengan nama satuan ampere ya, ampere. Nah, kalau dipanjangin itu nulisnya ampere begini, hurufnya kecil semua. Kalau mau disingkat itu dengan huruf A besar. Gitu ya. Oke, itu kuat arus listrik ya. Kemudian yang kedua adalah kalian perlu mengingat kembali tentang hukum Ohm ya, dari Pak Jos Simon Ohm ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sebuah konduktor, misalnya begini ya, katakanlah kawat gitu ya, kabel gitu ya, kita zoom ya, ukurannya seperti ini bentuknya ya. Bentuknya silinder memanjang gitu, panjangnya misalnya L ya. Kemudian luas penampangnya ini A ya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan sumber tegangan. Sumber tegangan bahasa sehari-harinya baterai ya. Nah, kita hubungkan dengan baterai ya. Ini kutub panjangnya adalah kutub positif, kutub pendeknya kutub negatif. Punya beda potensial V, tegangan V ya. Nah, kalau nih konduktor ini dihubungkan dengan sumber tegangan V, maka nanti akan mengalir arus kan ya. Arusnya I, dan kata Pak Ohm ya, kata Mr. Ohm itu. Nah, si I-nya atau V-nya, V ujung-ujung tegangan itu, ujung-ujung konduktor ini itu sebanding dengan kuat arus yang mengalir ya. Sebanding dengan I. Artinya sebanding itu begini, kalau V-nya saya buat 2 kali lipat, maka I-nya 2 kali lipat juga. Kalau V-nya saya buat 3 kali lipat, ya I-nya 3 kali lipat juga. Kalau V-nya saya buat setengahnya, ya I-nya jadi setengahnya juga. Nah, maka kita bisa tulis V-nya berarti sama dengan sebuah konstanta dikali dengan I ya. Konstantanya itu yang kita sebut dengan lambangnya R, namanya resistansi ya. Besaran yang namanya resistansi, atau kalian bilang namanya hambatan kan gitu. Nah, hambatan ya. Bendanya kita sebut sebagai resistor gitu ya, yang membuat adanya muatan listrik bergerak itu menghalangi gerakan muatan listrik ya, sehingga V sama dengan R dikali dengan I gitu. Masih ingat ini yang begini? Ya, atau mungkin waktu SMP dulu kalian sering menulis dengan V sama dengan I kali R gitu ya. Ingat itu ya, itu semua ingat masih? Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan tegangan itu sebanding dengan I. Nah, ini konstanta pembandingnya adalah R, hambatan. Nah, si R ini nilainya tidak tergantung V, tidak tergantung I. Kalau V-nya kita ubah, yang berubah apa? I-nya, gitu ya. Nah, R-nya itu tergantung hal yang lain ya. R itu, hambatan itu tergantung yang pertama jenis ya, bahannya. Jadi ada rho di sini, resistivitas ya. Bukan mas jenis, tapi ini hambat jenis ya. Tergantung panjangnya, jadi rho dikali L ya, dibagi dengan A ya. Jadi sebanding dengan panjangnya berbanding terbalik dengan luas penampang ya. Ini ada luas penampang, ini ada panjang ya. Nah, ini agak mirip ya, agak mirip dengan, coba kalian ingat kapasitas kapasitor keping sejajar ya. Ini ada kapasitor keping sejajar begini, luas penampangnya A. Ini ada keping yang berikutnya, luas penampangnya A juga. Jarak antar kepingnya itu adalah D. Maka kapasitasnya itu adalah epsilon dikali dengan A dibagi dengan D. Perhatikan bedanya antara si R dengan si C. Dua-duanya memang tergantung A dan tergantung jarak, kan ujung ke ujung kan L tadi kan ya. Nah, tapi kalau di R itu L-nya di atas, yang C ini di bawah sana.
Ya, kalau di R A-nya di bawah, kalau di C A-nya di atas. Nah, akibatnya nanti apa? Akibatnya kalau kalian belajar tentang ya susunan hambatan atau susunan resistor, ya, ada dua hal yang pernah kalian pelajari, yaitu susunan seri dan susunan paralel ya. Nah, masih ingat bagaimana susunan seri? 3 buah hambatan lah misalnya disusun seri, maka hambatan penggantinya R serinya sama dengan apa? Ya, dijumlahkan kan ya. R1 ditambah apa? R2 tambah R3, dan kalau ada banyak ya terus saja gitu kan ya. Itu R seri. Kenapa ditambahin? Nah, kalau nyusun seri itu kurang lebih begini. Kalau nyusun seri itu begini ya. Nah, kalau begini berarti yang nambah apanya, coba tuh lihat. Yang nambah apanya? Yang nambah kan panjangnya kan. Kalau disusun begini kan nambah panjang. Nah, si panjang itu ada di atas ini. Berarti panjang itu ada di pembilang. Kalau pembilangnya yang berubah, penyebutnya kan sama nih. Tinggal dijumlahin aja kan, ngerti? Ya. Nah, sementara kalau di kapasitor, kalau disusun seri, itu apa? Gimana? Diseper. Kenapa seper? Nih, si panjang itu adanya di bawah, penyebut ya. Nah, kalau penyebutnya beda-beda kan nggak bisa dijumlahin. Balikin dulu ya. Jadikan dia sebagai pembilang baru dijumlahkan. Jadi kalau kapasitor seri ini seper C seri sama dengan apa? Seper C1 ditambah seper C2 dan seterusnya gitu. Nah, kalau paralel ya jadinya kebalikannya ya. Kalau paralel itu yang menambah nanti luas penampangnya. Jadi seperti ini kira-kira ya. Ya, yang nambah luas penampangnya seperti ini ya, hubungan paralel itu ya, kedua ujungnya nyambung. Maka ya, untuk yang paralel, seper R paralel itu sama dengan seper R1 ditambah dengan seper R2 ditambah dan seterusnya gitu ya. Nah, itu susunan seri dan paralel ya. Nah, satu hal lagi, yang namanya hambatan kan tergantung jenis nih, ada hambat jenis kan. Nah, ternyata si hambat jenis itu nanti tergantung pada temperatur. Jadi kalau suhunya berubah, temperaturnya berubah, hambat jenisnya berubah. Temperatur naik, hambat jenisnya naik. Ya, sehingga kalau temperatur naik, maka hambatannya pun naik. Ya, hubungan antara perubahan suhu ya, hubungan perubahan suhu dengan perubahan hambatan itu sama seperti ya, mirip ya dengan apa namanya pemuaian gitu ya. Ini R0 itu hambatan mula-mula ya, dikali dengan 1 ditambah koefisien muai terhadap hambatan alfa, saya lambangkan, dikali dengan delta T. Delta T itu apa? Perubahan suhunya ya. Jadi R tergantung temperatur. Jadi kalau suhunya naik, maka hambatannya naik begitu ya. Kita lanjutkan dengan hukum Kirchhoff ya. Ada 2, masih ingat ya? Masih ingat nggak ada 2? Enggak, ada 2 itu masih ingat nggak kalau hukum Kirchhoff itu ada 2? Ya, yang 2 itu masih ingat nggak isinya apa? Enggak, ya minimal ingatlah ada 2 gitu ya. Nah, yang pertama hukum Kirchhoff tentang arus, yang berikutnya Kirchhoff tentang tegangan. Jadi yang pertama hukum 1, biasanya kalian sebut hukum 1 ya, hukum Kirchhoff tentang arus ya. Arus listrik tentu saja, bukan arus air sungai ya. Nah, atau ini terkenal dengan istilah KCL ya. Ya, KCL itu Kirchhoff Current Law ya, Kirchhoff tentang arus ya. Ya, kemudian ya nanti hukum 2 berarti tentang yang satunya lagi tentang tegangan ya. Hukum yang kedua ya, hukum Kirchhoff yang kedua adalah hukum Kirchhoff tentang tegangan ya. Atau sering kita sebut dengan istilah KVL ya, Kirchhoff Voltage Law ya, voltage ya. Nah, hukum Kirchhoff tentang arus yang kita bicarakanlah titik cabang. Jadi kalau misalnya kita punya rangkaian yang kompleks, kemudian ada cabangnya ya. Nah, kita punya suatu kompleks perumahan, misalnya jalannya banyak gitu ya, ketemu di satu titik jadi persimpangan ya, simpang 5. Nah, kalau orang Bandung bilang perapatan 5 misalnya ya. Nah, ini misalnya ada arus masuk situ, ada arus di tempat lain masuk ya. Ini ada I1 misalnya, ini ada I2 ya. Nah, pasti kan dia ke jalan yang lain kan? Ini misalnya ke sini, ke situ dan ke sana lagi terbagi ya. Ini saya sebut I3, ini I4, ini I5 ya. Nah, maka
hukum Kirchhoff-nya, jumlah arus yang masuk pada titik percabangan itu akan sama dengan apa? Jumlah I yang keluar dari titik cabang itu. Nah, jadi dalam gambar kita ini ya, titiknya ini yang kita lihat, titik cabangnya ya, yang masuk mana aja? Ya, I1 dan I2. Ya, yang keluar mana aja? Iya, I3 tambah I4 tambah I5. Ya. Kapan kita perlu yang ini? Kalau ketemu cabang. Ya. Kalau rangkaiannya baru satu loop tunggal gitu, nggak ada cabang, ya kita belum bicara tentang ini ya. Cukup nanti kita gunakan Kirchhoff tentang tegangan ya, itu tentang tegangan ya. Nah, yang berikutnya hukum kedua. Misalnya kita punya bagian dari rangkaian ada segmen dari rangkaian. Misalnya rangkaian itu kan minimal ada dua komponen lah gitu, sumber tegangan sama hambatan kan gitu ya. Nah, ada sumber tegangan misalnya nanti GGL-nya E epsilon ya. Kemudian hambatan di sini R ya. Misal kita sebut ujung kirinya adalah titik misalnya titik A gitu ya. Ujung kanannya misalnya kita sebut sebagai titik B ya. Nah, saya akan pakai konvensi yang namanya VAB. Jadi kalau nanti saya menyebut VAB itu artinya ya potensial A dikurangi dengan potensial B. Jadi VAB itu potensial A dikurangi potensial B. Nah, terus ngitungnya gimana? Ya. Misalnya di sini mengalir arus ya. Nah, misalnya di sini mengalir arus I ya. Saya gambarkan misalnya I-nya ke sebelah kanan, ke arah kanan ya. Nah, maka untuk menentukan VAB-nya ya, caranya VA dikurang VB. Nah, itu sama dengan kita jalan dari A ke B ketemu baterai. Katakanlah baterainya lebih dari 1, maka nanti sigma E ya. Ya. Nanti sigma itu nanti di sini bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan tergantung kutub-kutubnya bagaimana mereka ya. Nanti kita jelaskan berikutnya ya. Nah, terus ditambah dengan ya sigma ya, kalau ini kan tegangan nih kan. Nah, tegangan kan hanya bisa ditambah dengan tegangan lagi kan? Ya, ini ada R biar jadi tegangan dikali dengan I. Maka sigma R dikali dengan I, ya. Nanti di sini pun bisa jadi jumlah, bisa jadi kurang tergantung nanti arah arusnya bagaimana, gitu ya. Tapi kalau kondisinya begini, berarti kita jalan dari A ke B ketemu kutub panjang dulu, berarti plus E-nya. Dari A ke B kita jalan, ketemu arusnya pun dari A ke B searah dengan jalan kita, maka ini plus, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian itu cara menghitung AB seperti itu. Nah, selanjutnya pada rangkaian tertutup ya, rangkaian tertutup. Nah, kalau seperti ini rangkaiannya terbuka ya. Seperti itu rangkaiannya terbuka. Ya. Rangkaian tertutup gimana? Ya, misalnya ini sumber tegangan ya. Ini ada hambatan ya. Terus ke sana ada hambatan lagi, ya. Tertutup kan ya, ini kan kayak gini kan tertutup ya. Ini sumber tegangan misalnya epsilon gitu ya, ini R1 misalnya itu R2 gitu. Nah, kalau misalnya saya kasih nama di sini titik A ya, maka kalau saya menentukan ya, misalnya menentukan arus nih, arusnya kan nanti arahnya begini ya. VAA pasti sama dengan berapa? VAB tadi sama dengan apa? Lihat. VA dikurang VB. Kalau VAA berarti apa? VA dikurang VA kan ya? VA itu berarti VA dikurang VA. Berarti sama dengan berapa? Ya sama dengan 0. Nggak perlu lama mikirnya kan ya? VAA pasti sama dengan 0. Terus nanti gimana? Ya persamaannya ya nanti VAA berarti nanti sigma E ditambah sigma R dikali dengan I ya, pada loop tertutup pasti sama dengan 0. Gitu ya. Kita lihat contoh soal berikut ini. Misalnya ada suatu rangkaian ya sederhana seperti ini misalnya ya. Nah, yang gampang dulu aja ya. Nah, misalnya ini baterai, misalnya baterainya dikasih 9 volt ya. Kemudian dia punya hambatan dalam 1 ohm ya. Nah, lalu ada hambatan R besar ya, sama dengan 89 ohm gitu. Nah, ditanya misalnya, gini ada titik A ya. Kemudian ini ada titik B ya. Ditanya berapa I yang mengalir pada rangkaian ini, lalu berapa VAB ya. Nah, misalnya gini ya. I-nya berapa, VAB-nya berapa ya. Yang pertama, langkah pertama kita tentukan dulu I ya. Arahnya dulu. Kutub panjang adalah kutub positif, kutub pendek adalah kutub negatif. Arus listrik konvensional ya, itu diasumsikan searah dengan gerakan muatan positif ya. Nah, maka I-nya keluar dari kutub positif di luar baterai
ya, keluar dari sini lalu muter gitu. Ya. Ini I-nya. Ya, ini I-nya. Ya, maka lakukan langkah yang tadi, VA. A sama dengan berapa tadi? 0. Kita jalan dari A, ikuti loopnya ke bawah, ke kanan, ketemu 89 ohm kan? 89 ohm itu dikali dengan I, ya. I-nya kan searah dengan gerakan kita, jadi positif. Ke atas sampai B, belok kiri, ketemu 1 ohm, berarti ditambah dengan apa? 1 I atau I saja. Kita sedang jalan ke kiri tadi ya. Ketemu baterai kutub pendek atau panjang dulu? Pendek. Berarti negatif 9. Ya, sudah nyebrang ke sini, sudah sampai A lagi belum? Sudah. Berarti sama dengan berapa? 0. Berarti ketemu 89 tambah 1 berapa? 90 I. Ya, sama dengan berapa? 9. Oh, dapat. I-nya berapa dia? Iya, berapa? 0,1 ampere. 90 bagi 9 ya, berapa? Bukan, 9 bagi 90, 0,1 ampere. Jadi ketemu kuat arus yang mengalir pada rangkaian kita ini adalah 0,1 ampere. Bisa mengerti ini? Oke. Saya teruskan. Ada pertanyaan berikutnya apa? VAB. Ya, jadi kita jalan dari A ke B. VAB, jalan dari A ke B. Jalan dari A ke B yuk. Jalan dari A ke B kan dua pilihan kan? Bisa lewat yang atas, bisa juga saya ke bawah sana lewati si R yang 89. Ngerti? Ya. Kalau saya lewat yang atas, saya pilih jalan yang atas, hati-hati ya. Jalan ke atas dari A ke B, ke kanan ketemu baterai ya. Panjang pendek dulu ketemunya. Panjang. Berarti positif 9 volt ya. Kita sedang jalan ke kanan. Lihat tuh di situ arusnya ada kemana? Ke kiri. Berarti plus minus. Minus karena berlawanan dengan jalan kita ya. Minus 1 dikali dengan I. Ya, satunya itu kan 1 ohm itu. I-nya tadi itu. Jadi ketemu dapat sama dengan apa nih? 9 dikurangi dengan 0,1. Berarti berapa volt ya? 8,9 volt. Ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Atau kan tadi saya katakan ada dua pilihan jalan. Bisa jalan ke bawah. Nah, kalau saya jalannya ke bawah ya, lewat dari A sampai ke B, melewati baterai nggak? Tidak. A ke B cuma lewat R yang 89 ini aja kan? Searah dengan arus atau berlawanan dengan arus kita? Searah, berarti langsung aja 89 dikali dengan I. Jadi sama dengan 89, I-nya seberapa? 0,1. 89 kali 0,1. 8,9 volt. Sama? Ya, memang harus sama kan, ini soalnya sama. Cuma cara mengerjakannya berbeda. Oke, bisa? Ya, cobain. Oke, kita lihat ya tentang tegangan jepit. Apa itu tegangan jepit? Nah, jadi mudahnya yang namanya tegangan jepit itu adalah tegangan yang terukur ya. Jadi V jepit itu adalah tegangan yang terukur antara kutub positif ya, positif terhadap negatif dari baterai ya. Jadi yang terukur antara kutub positif terhadap negatif baterai ketika arus mengalir ya pada baterai itu ya, ketika arus mengalir pada baterai, arus mengalir ya. Nah. Jadi misalnya kita punya yang seperti inilah ya. Kita yang punya seperti ini, rangkaian seperti ini baterai GGL-nya 9 volt, ada hambatan dalam 1 ohm, hambatan luar ini 50 dan 39 ohm ya. Jadi karena baterai tunggal kan mudah nih ya. I-nya kan pasti begini kan? Nah, gitu ya. I-nya berapa? I-nya nggak pakai lama, ini 9 dibagi dengan hambatan semuanya jumlahnya berapa? 90. Berarti dapat kuat arusnya berapa? Iya, 1/10 0,1 ampere. Nah, tadi tegangan jepit itu apa? Beda potensial antara kutub positif terhadap negatif. Lihat, positifnya baterai ada di titik mana? Negatifnya di mana? Berarti kalau ditanya tegangan jepit baterai ini itu sama dengan VA dikurang VB alias VAB. Berarti berapa untuk soal kita ini? Ya, dari A jalan ke B ketemu berapa? Plus 9, hati-hati arusnya kan ke kiri di situ kan, minus 1I gitu ya, mengerti ya? Jadi sama dengan 9 dikurangi 0,1, jadi ketemu tegangan jepitnya berapa? 8,9 volt. Nah, itu tegangan jepit namanya ya. Oke, ini misalnya ada soal yang seperti ini ya, model tadi, tapi ini baterainya arahnya dibalik gitu ya, seperti ini ya. Nah, kemudian hambatan-hambatannya seperti itu. Ya, saya sudah kasih nama beberapa titik. Ini dari titik A, titik B, titik C, titik D ya. Titik yang tegangannya sama tidak perlu diberi nama yang berbeda ya. Jadi misalnya gini, maksud saya gini. Ini kan di sini sudah saya kasih nama titik A kan.
Nah, yang ini kan nggak ada komponen apapun kecuali konduktor, iya kan ya? Nggak ada komponen hambatan atau baterai. Jadi pasti ini tegangannya sama dengan itu. Ya, pasti ini titik, kasih namanya titik A, ya, jangan yang lain ya. Nanti merepotkan. Ini sudah diberi nama C, ya. Yang ini kan nyambung langsung kan? Ini C juga, gitu ya. Nah, kalau sudah, ya lakukan seperti tadi. Ini arah arusnya gimana? Arusnya lihat aja, ini masih 9 volt, ini 4 volt, kan masih lebih gede kan? Ya, pasti arusnya kan arahnya begitu. Nah, gitu putaran arusnya. Nah, kalau sudah, ya cari lagi I-nya. Gimana caranya? Ya, VAA boleh, VBB boleh, VCC boleh, ya VDD boleh. Gantilah ya sekali-kali ya VDD lah gitu ya. Jangan A terus ya. VDD harus sama dengan berapa? Ya 0 tentunya. Kan VDD artinya VD kurang VD kan? Iya, dari D. Jalan ikuti loopnya. Jadi jalannya harus ke kanan berarti kan? Nah, jalan ke kanan berarti apa nih? Min 4 terus plus ya 8I. Jadi ketika ketemu 8 itu tidak lagi lihat baterai tapi lihatnya I. Gitu ya kan, 8 kan mau dikalikan dengan I. Jadi plus 8I. Belok ke atas, belok kiri ketemu berapa? 27 plus 27I terus plus 3 dulu ya, 3I min 9. Sudah sampai A ya? Tapi kan mau nyampe gede kan ya. Oke, belok kanan lagi kan ya. Jadi apa ini? Plus berapa? 22I sama dengan berapa? 0. Ya, 8 tambah 22 30, 27 tambah 3 30. Berarti berapa ini? 60I ya, 60I. Min 4, min 9 min 13. Pilihan angkanya bagus ya. Jadi 13 kan milih sendiri ya, tanggung jawab. I sama dengan apa? 13 per 60 ampere ya. Nah, jadi oke, I-nya sama dengan udah dibuletin ya. I-nya sama dengan 13 per 60 ampere. Oke, I-nya dapat. Ya, misalnya mau ditanya apa lagi? Misalnya V apa misalnya? Mau nanya apa yo? Terserah, asal jangan nanya harga baterai yo. VAC ya, misalnya kita mau nyari VAC dari A ke C. Dari A ke C kan bisa dua kemungkinan kan? Bisa saya jalan dari A ke C yang ini, bisa juga dari A ke C yang bawah sana. Harus ketemu sama ya. Mau yang mana dulu? Yang atas boleh. Dari A ke C lewat atas. Ketemu apa? Baterai 9 volt kan? Panjang pendek dulu. Panjang positif 9 ya. Kemudian kita kan sedang jalan ke kanan. Arusnya di situ ke kiri kan? Jadi minus 3I ya. Minus lagi 27I. Begitu? Ya, jadi 9 minus 30 dikali dengan I. Jadi sama dengan 9 dikurangi 30 dikali 13 dibagi 60. Berapa ini? 13. Ini berarti 13 per 2 ya. 13 per 2 itu 6,5 kan? 6,5. Berarti berapa jawaban? 2,5 volt. Gitu ya. Itu VAC ya. Lumayan, tidak terlalu menyulitkan angkanya ya. Nah, coba kita cek benar nggak begitu ya. Nah, kalau kalian pilih jalur yang bawah harus ketemu sama begitu kan. Jadi kalau saya punya VAC, mau cari VAC lewat bawah, nanti berarti ketemunya 22. Ini plus I-nya kan. Kita kan jalan kanan. Jadi 22I positif minus 4 plus 8I. Jadi sama dengan 30 dikali dengan I dikurangi 4. Jadi sama dengan 30 dikali 13 bagi 60 dikurangi 4. Ini tadi kan 13 per 2, 6,5 kan? 6,5 dikurangi 4. Iya, sama 2,5 volt gitu ya. Oke. Misalnya kita punya rangkaian seperti ini ya. Ada baterai 16 volt, ada dihubungkan dengan 3 buah hambatan ya, 6 volt ya, ada 3 buah hambatan nilainya masing-masing 16, 6 dan 12 ohm. Kita akan menentukan kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan ya. Jadi ini 6 dengan 12 ini paralel kan? Paralel. Kalau paralel bagaimana? Iya, berarti yang paralel ini, yang berdua ini kita paralelkan dulu ya. Nah, dapat berapa? Nggak pakai lama? 4 ohm. Udah ngitung ya? Ya, saya percaya kalian bisa ngitung ya. 4 ohm seri dengan 16.
20, betul sekali 20. Jadi I-nya I yang dari sumber, I yang ada di sini ya. I yang dari situ berarti kan sama dengan E GGL tunggal nih dibagi dengan ya hambatan ekivalennya ya. Nah, jadi sama dengan apa? 6 dibagi 20. Sama dengan berapa ampere? 6 bagi 2 3, 0,3 ampere. Jadi arus yang keluar dari sumber tegangan 0,3 ampere. Nah, arus yang 0,3 ampere ini akan terbagi ya ke yang 6 ohm dan 12 volt 12 ohm. Ini kita sebut saja I1, ini kita sebut I2 ya. Kita sebut I2. Nah, ini ada titik cabang ya, datang dari sana dari sumber I dikasih ke yang 6 ohm I1 dikasih ke yang 12 ohm I2, maka I1 ditambah dengan I2 harus sama dengan I ya 0,3 kan ya. Jadi jumlah yang mereka ini harus sama dengan 0,3. Jumlahnya 0,3. Lalu ya ini si 6 ohm dengan 12 ohm itu hubungannya apa mereka? Ya paralel. Kalau paralel apa yang sama? V-nya sama, ingat aja paralel gitu ya, V-nya sama ya. Jadi kalau saya punya di sini misalnya X gitu ya. Ini adalah Y, kan VXY kan mau lewat yang 6 ohm maupun yang lewat yang 12 ohm harus sama ya. Berarti VXY itu sama dengan 6 I1 juga sama dengan 12 I2 ya. Dari sini dapat apa? I1 sama dengan apa? 2 I2. I1 I yang di atas 2 kalinya I yang di bawah. Ya, yang atas 2 kalinya yang bawah. Jumlahnya 0,3. 2 banding 1 jumlahnya 0,3. Iya, ini 0,2, ini 0,1. Ngerti itu? Ya, kalau masih belum terlalu nyambung, nah kita masukkan aja ke persamaan itu ya. I1-nya berapa dia? 2 I2. Gantikan ke sana jadi apa? 2 I2 tambah I2 sama dengan I. 3 I2 sama dengan berapa? Sama dengan 0,3. Berarti I2-nya berapa? 0,1. I2-nya 0,1. Tentu saja sisanya 0,2 ampere. Gitu ya, mengerti itu? Nah, kalau kalian lihat dengan baik, cermati baik-baik, lihat hambatan itu 6 banding 12. 6 banding 12 itu 1 banding 2 bukan? Nah, kalau hambatannya 1 banding 2, harusnya pasti 2 banding 1. Iya kan? Dibalik kan? Ini 2 banding 1. Ini 6, ini 12. 1 banding 2 harusnya pasti 2 banding 1. Jadi kalau ada 0,3 ke atas yang 0,2-nya, ke bawah yang 0, begitu. Ngerti itu? Sip, oke. Ya, kita lihat, kita punya rangkaian seperti ini ya, ada 4 buah hambatan dengan 1 baterai dihubungkan dengan sebuah baterai ya. Misalnya, kita ditanyakan berapa kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan. Hambatannya ada 4, berarti kita ditanya 4 ya. 4 hal. Jadi pertama misalnya ini I di sini berapa ya. Terus nanti ditanya berapa I yang di sini ya. Misalnya ini saya kasih nama I1 ya. Berapa I yang di situ? Ini I2. Berapa I yang di sana? I3 misalnya. Ya, ini kita ditanya itu. I-nya berapa? I1, I2, I3, I saja ya, berapa itu ya? Oke, ya. Ada pertanyaan itu ya. Pertama kita akan cari I dulu. Cara cari I dulu gimana ya? Ini urusi dulu yang paralel ini, yang bertiga ini. Ini kan bertiga ini paralel kan? Coba kalian hitung 24, 12 dan 8 berapa paralelnya? Yuk hitung. Nah, lihat berikutnya. Nah, ini kan yang 3 ini paralel ya, paralel ya. Kalau kalian hitung kan nanti begini, 1/R paralelnya kan ya sama dengan 1/24 ditambah 1/12 ditambah berapa? 1/8. Nanti kalian akan dapati berapa dapatnya? 1 tambah 2 tambah 3 ya, dibagi dengan 24, betul? Ya, jadi nanti adalah ini 6 maksud saya dibagi 24 ya. Jangan lupa dibalik. R paralelnya berarti berapa? 4 ohm ya. 24 dibagi 6. Dah. Si 4 ohm ini kan seri dengan 16 itu. Berarti hambatan ekivalennya atau hambatan pengganti, saya pakai lambang REK ya, R untuk ekivalen ya. Berarti kan 16 ditambah dengan yang R paralel itu kan?
Jadi sama dengan 16 ditambah dengan 4. Berapa itu? 20 ohm. Nah, hambatannya 20 ohm, hambatan ekuivalennya. Nah, begitu dapat hambatannya 20 ohm, kita bisa langsung hitung I. I-nya sama dengan apa? GGL baterainya dibagi dengan hambatan ekuivalennya. Sama dengan 12, angka yang kalian pilih itu, ini 20 ya. Berarti 12 bagi 20. 12 bagi 2, 6. Berarti 0,6. Berarti I-nya 0,6 ampere. Ngerti itu? Iya. Sekarang tinggal kita cari I1, I2, dan I3 ya. Ada beberapa cara setidaknya, tapi kita akan pakai cara begini aja ya. Lihat, ini kan kalau saya kasih nama titik ini sebagai titik X misalnya, tentu saja yang ini harus sama dengan X. Ya, tentu saja ini harus sama dengan apa? X. Ya, yang ini saya kasih nama Y, maka yang ini harus Y. Ya, yang ini harus Y gitu. Nah, kalian perhatikan tadi bahwa antara X, Y itu ada 3 buah hambatan tadi di paralel, yang nilai hambatan paralelnya berapa tadi? 4. Berarti antara X dan Y itu begini ceritanya. Ini si X ya. Kemudian ini ada hambatan yang R paralel tadi. Berapa ohm? 4 apa? 4 ohm. Ya. Dengan arus yang mengalir ke situ I kan ya. I yang tadi sama dengan berapa? 0,6. Ini ada I-nya. Berarti dari sana kita bisa hitung langsung VXY. VXY sama dengan berapa? Sama dengan 4I. Ngerti ya? Maka VXY itu sama dengan 4 dikali I-nya berapa dia? I-nya 0,6 ya. Jadi 4 kali 0,6 berapa? Iya, VXY-nya ketemu 2,4 volt ya. VXY ketemu 2,4 volt. Lalu kalau kalian ditanya I1 ya gampang saja. Lihat I1 ya, tentu saja I1 sama dengan VXY dibagi dengan I1 itu lewat hambatan berapa ohm? 24, berarti dibagi 24. Berarti sama dengan 2,4 dibagi 24. Berapa itu? 0,1 ampere ya. Nah, terus ditanya lagi apa? I2. Apa itu? VXY dibagi dengan apa? 12. Jadi 2,4 dibagi 12. Berapa itu? 0,2 ampere ya. Udah capek ngitungnya kan? 0,1 ampere, 0,2. Tadi semuanya berapa? 0,6. Berarti sisanya berapa? Iya, yang I3 pasti 0,3. Ngerti? Atau mau dihitung lagi seperti tadi boleh ya. I3-nya sama dengan VXY dibagi dengan yang berapa tadi? 8 kalau salah ya. Berarti 2,4 dibagi dengan 8. Berarti I3-nya ketemu berapa? 0,3 ampere. Bisa ya? Oke, sip.